Tiba-tiba Prabu Baka dan pasukannya menjadi sedikit keder. Kekhawatiran menyelimuti hati tatkala mengetahui di pihak Pengging tampak ada seorang pemuda yang sedemikian hebatnya, pandai memainkan senjata dan dikdaya, membuat pasukan Prambanan yang istimewa itu kacau balau serta berantakan. Siapa anak muda yang tampan itu? Hanya Prabu Baka dalam hati. Aku belum pernah melihat ada seorang pemuda yang masih muda belia, namun mempunyai ilmu berperang sedemikian tinggi dan dahsyat. Tidak hanya Prabu Baka yang merasa heran, namun Raden Darmamaya yang memimpin pasukan Pengging juga heran melihat pemuda tersebut. Siapa dia? Pikirannya. Mengapa dia memperkuat pasukan Pengging? Pemuda hebat tersebut bernama Bandung. Ia putra Dewi Larasati, istri Raden Darmamaya. Namun ayah dan anak itu belum pernah saling berjumpa. Karena itu juga belum saling mengenal. Dalam suatu kesempatan di medan pertempuran tersebutlah mereka saling menyapa. Lalu beberapa saat berpelukan erat ketika mereka telah saling mengetahui. Oh putraku, Bisik Raden Darmamaya penuh kasih sayang yang sedemikian dalam. Ayahanda, Ananda menghaturkan sembah dan mohon doa restu. terima kasih atas bantuanmu. Doa restuku besertamu selalu. Kita berjuang bersama, maju bahu-membahu. Aku yakin kita pasti menang. Ya ayah, kita pasti percaya. Lalu ayah dan anak itu kembali sibuk menghadapi suasana medan pertempuran yang semakin sengit, menghadapi lawan yang terus merengsek maju tak mengenal takut. Prabu Baka yang sekti itu berhadapan langsung dengan Raden Bandung. Walau anak muda ini belum berpengalaman di medan pertempuran, namun ternyata tidak bisa dianggap enteng. Selain kebal terhadap tajamnya senjata, juga sakti dan mempunyai semangat juang yang tidak ada tandingnya, sehingga tidak mudah dirobohkan. Dalam pertempuran yang terus berlangsung tersebut, pasukan Prambanan tampak mulai kelelahan dan Prabu Baka mulai kehilangan konsentrasi, sehingga dalam satu kesempatan Raden Bandung mampu membenamkan tubuh Raja Prambanan ini ke dalam tanah. Maka tamatlah riwayat Prabu Baka, anak muda dari Pengging yang hebat yang telah mengalahkan Prabu Baka, juga disebut Raden Bandung Bandawasa. Menurut kisah, suatu ketika Raden Bandung dicegat oleh kawanan penjahat yang dipimpin oleh tokoh sakti bernama Bandawasa. Tokoh tersebut sangat tersohor karena kejam dan tak terkalahkan, sehingga menjadi momok bagi siapa saja, terutama para pedagang yang sering bepergian dari daerah satu ke daerah lainnya dengan membawa serta barang dagangan. Telah banyak orang-orang yang mencoba melawannya. Beberapa orang prajurit pilihan yang mendapat tugas untuk membasminya juga tidak bisa berbuat banyak. Semua gagal total, bahkan menjadi korban keganasannya. Namun tokoh Bandawasa tersebut dengan mudah dikalahkan oleh Raden Bandung. Karena peristiwa tersebut, maka nama Bandawasa disebut di belakang nama Bandung, sehingga mendapat nama panggilan baru, yaitu Bandung Bandawasa. Setelah Prabu Baka sebagai Raja Prambanan gugur, Prambanan takluk dan Raden Bandung Bandawasa menjadi penguasa kerajaan. Sebagai penguasa baru, beliau segera membenahi dan menata ulang keadaan di Prambanan. Aturan segera dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan adat setempat yang telah lama berlaku, agar tatanan kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kekacauan. Usahakan tata kehidupan berjalan dengan baik agar masyarakat bisa kembali bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Masyarakat merasa aman, nyaman, sejahtera dan bahagia. Demikian pesan Raden Bandung Bandawasa pada siapa saja. Suatu ketika Raden Bandung Bandawasa berjalan-jalan di taman kerajaan, menikmati pemandangan yang sedemikian indah, pepohonan yang tumbuh dengan subur, bunga-bunga yang
mekar, indah dipandang mata, dan sedap wangi baunya. Dan betapa terkejut hatinya tatkala melihat dua orang perempuan yang cantik jelita duduk termenung di bawah pohon semboja yang lebat bunganya. Demikian pula dua perempuan tersebut terkejut dan berdegup cepat detak jantungnya. Raden Bandung Bandawasa, pemuda belia gagah tampan perkasa tersebut, berhenti dan mundur beberapa langkah, bergeser jiwa raganya dan langsung terpesona melihat dua perempuan itu. Bukan hal tak wajar karena dua perempuan tersebut adalah Dewi Rara Jonggrang dan Dewi Nawangsih yang cantik mempesona. Raden Bandung Bandawasa mencoba menyembunyikan rasa terkejut dan deburan dadanya dengan tersenyum. Walau sedikit kikuk, dua perempuan itu pun membalas senyum dengan perasaan yang tidak karuan. Pemuda itu yang telah menghabisi nyawa suamiku. Pikir Dewi Rara Jonggrang. Mau apa dia di tempat ini? Rasa tidak suka menghampiri hatinya, tetapi apa hendak dikata? Sekarang Prambanan telah jatuh di tangannya. Pemuda itulah yang berkuasa penuh di negeri ini, yang bisa membuat warna hitam atau putih terhadap dirinya serta seluruh negerinya. Aku tak bisa berbuat banyak untuk negeriku. Bisikan pada dirinya sendiri dengan putus asa. Namun, haruskah begitu? Raden Bandung Bandawasa maju beberapa langkah, lalu bertanya pelan-pelan terbata-bata. Siapa engkau? Wahai putri nan cantik. Hamba Rara Jonggrang, permaisuri almarhum Prabu Baka dan putri hamba bernama Rara Nawangsih. Sambil mengangguk-anggukkan kepala, Raden Bandung Bandawasa tersenyum, lalu menghampiri sebuah batu besar yang tak jauh dari tempat duduk kedua putri Prambanan tersebut. Pelan-pelan pemuda penguasa baru Prambanan duduk di atas batu dan berkata, Aku, Raden Bandung Bandawasa. Hamba berdua menghanturkan salam hormat. kata Dewi Rara Jonggrang. Dalam hormat kalian berdua membuat hatiku bergembira. Jawab Raden Bandung Bandawasa. Hari-hari berikutnya Raden Bandung sering bercengkrama dengan kedua putri tersebut. Tentu saja Rara Nawangsih yang lebih sering berbincang atau bercanda dengan anak muda perkasa tersebut. Sebab boleh kata keduanya seusia. Jika dipandang memang keduanya tampak sejoli, serasi jika berpasangan. Demikian juga menurut pandangan Dewi Rara Jonggrang. Jika memang jodoh, apa hendak dikata? Pikir Rara Jonggrang. Kedua putra itu rupanya akan menjadi pasangan yang pas. Namun apa yang kemudian terjadi? Dewi Rara Jonggrang betul-betul terkejut sehingga sampai beberapa lama tak bisa berbicara. Diam, tak secuil kata pun yang terdengar dari bibirnya yang merah merekah. Di suatu kesempatan, Raden Bandung Bandawasa mendekati Rara Jonggrang dan berbisik. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin menjadikan permaisuri. Lama sang Dewi terdiam, namun kemudian dengan pelan menjawab pernyataan yang tak terduga tersebut. Aku ni sudah tua, Raden lebih pantas menggandeng putriku Rara Nawangsih. Berkali-kali Raden Bandung Bandawasa mengulangi pernyataan yang ada dalam hatinya, dan berkali-kali pula Rara Jonggrang menyarankan untuk bergandeng tangan dengan perempuan seusia yang tentu saja lebih pantas. Namun Raden Bandung tidak mau mendengar saran Rara Jonggrang, malah terus mendesak. Tidak, aku menginginkan dirimu, bukan yang lain. Hamba mohon waktu berfikir. Kata Rara Jonggrang. Kau beri waktu 1 pekan. Jawab Raden Bandung. Setelah Raden Bandung pergi, sang Dewi segera menemui seorang wanita dayang yang sejak kecil mengasuhnya. Dicurahkan semua isi hatinya, lalu meminta nasihat bagaimana sebaiknya. Apa yang harus kita lakukan? Aku bingung menghadapi persoalan ini. Carikan aku solusi yang tepat. Wanita dayang tidak lekas menjawab, berpikir keras, mencari akar agar masalah yang dihadapi tuanya bisa cepat selesai tanpa dampak yang negatif. Apa toiletnya? Jika lamaran Raden Bandung diterima, Tanya wanita dayang. Aku mengakui bahwa Raden Bandung adalah seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa dan dikdaya. Wanita mana yang tidak terkutra olehnya sebagai wanita?
pastilah aku tergiur pula dengan penampilannya, namun aku punya nurani yang mengatakan tidak sepantasnya aku menikah dengan pemuda yang jauh lebih muda dariku. Lebih pantas jika menjadi anakku. Karena itu aku menolaknya. Wanita Dayang tetap bungkam, tidak berkata sepatah kata pun. Belum menemukan jalan keluar yang tepat, namun terus berpikir mencari akal. Tiba-tiba tersenyum, wajahnya cerah. Rupanya telah menemukan cara yang jitu untuk memecahkan masalah tersebut. Jangan khawatir, hamba telah mendapat akal. Ceritakan, aku ingin segera mengetahui.